Gaya banget. Asyik. Bagus banget warna itu. Silakan duduk. Itu mami itu dipakai. Bagus. Hah? Gaya banget ya duduk. Anesia ini sudah kurus, bajunya hitam lagi ya. Kenapa kurus gitu? Saya jadi pengen Kakak banget. sembunyi di balik tirai. kita kan gali, benarkah eating disorder ini juga marak juga dialami oleh orang yang memang pekerjaannya dituntut untuk tampil ideal seperti itu. Selain itu jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Bang. Kan duduk gaya banget ya. Oke, baik. Saya Kak Rose hari ini senang sekali bisa kembali menemani Anda di Rumpi. Ada Talita Latif, ada Tinatun, dan ada Anesia Aurora. Pertanyaan pertama saya untuk Anesia. Anesia, kamu sekarang ini lagi merasa gemuk atau kurus? Gemuk. Kamu lagi merasa gemuk sekarang ya? Oke. Kalau saya apa ya? Saya lagi merasa keker kalau saya. Baik. Tenang. Lagi gue. Nah, kita akan ajak Anda juga untuk melihat seperti apa sih profil Anesia Aurora berikut ini. Anesia Aurora, seorang model bertubuh langsing dan amat ideal ini ternyata pernah memiliki berat badan terendah, yaitu 47 kg dengan tinggi 170 cm. Untuk menjaga bentuk ideal badannya dan fobia berat badan berlebih, Anesia sempat terjebak dalam kerasnya diet hingga hanya memakan telur setiap hari, hingga berujung pada gejala gangguan pola makan. Benarkah model cantik ini pernah mengalami gejala anoreksia yang kerap menghinggapi para model? Anesia, ketika kamu melihat foto-foto kamu, ada nggak hal yang ingin kamu komentari dari tubuh kamu sendiri? Pahanya gede banget. Pahanya gede banget. Gitu ya. Dan sering juga kah orang-orang lain di dunia model itu juga berkomentar hal yang sama? Atau seperti apa komennya? Kalau orang model tuh saya tahu mulutnya setajam golok. Kayak jambu. Kayaknya ada ide sesuatu gitu, ibu ngomong apa gitu ya? Ya, kayak apa sih? Nah, kalau misalnya kalau di foto atau apa, dia pasti bilang, kamu tuh gede banget deh. Pahanya, pinggul, lengan. Cara ngomongnya pasti beda nggak begitu cara ngomongnya kalau saya. Kan foto, ini gede banget deh. Nggak hanya model, nggak hanya fotografer atau penyanyi, seperti itu sama. Teman-teman juga seperti itu. Teman-teman di dunia kantor, di dunia sekolah dulu juga selalu komentar dengan tubuh. Jadi kayak gini aja udah dikomentarin. Mereka belum lihat saya kayaknya ya. Kamu di dunia Kemerahan kantor, juga di dunia juga seperti itu. Mereka komen apa terhadap kamu? Ya paling masalah soal berat badan, yaitu lo kok kurus banget sih lo, tapi paha lu mah gede banget. Lu kurus tapi paha lu gede gitu. Paha. Oh, paha gede. Paha. Jadi semua itu difokusnya di paha. Kemudian apa yang kamu lakukan sebagai seorang model? Pola makan seperti apa yang kamu terapkan? Aku kalau sekarang itu paling cuma makan nasi merah sama lauk itu dikit, porsinya dikit banget, ya. Terus paling sama olahraga. Usia kamu berapa sekarang? Sekarang 25. Oke. Ada nggak sih ketakutan di profesi kamu bahwa kalau kamu berat badannya nambah kamu nggak laku lagi seperti itu? Enggak hanya laku dalam dunia entertainment juga sih ya. Jadi takutnya kalau punya pacar kapan kan dia mau yang kerja lain lagi kira-kira berat badan. Tuh, pacar juga Siapa? racun, benar. Kamu juga kurang ajar kadang-kadang. Bukan kakak kan? Cowok ya, kadang-kadang cewek-cewek juga udah pernah kayak gitu. Jadi dituntut masa badan gue suruh kayak Victoria's Secret yang 0 yang 1 gitu, satu garis, ya size 0 itu, ya kan? Tapi di situ jadi kayak mungkin karena kita sayang kali ya, jadi ikut gitu. Ya tapi kan akhirnya eating disorder lagi. Gitu. Itu apakah itu juga pacar yang melihat kamu bulimi? Oh enggak, bukan. Beda lagi. Sebelum itu. Oh sebelum itu. Iya, jadi apa ya? Kadang-kadang ya sebenarnya kalau namanya pacaran terima apa adanya aja gitu. Jangan maunya kita kayak gimana. Kalau nggak ngapain pacarin gitu kan? Kamu pernah punya pacar yang seperti itu? Ya jahat banget. Bukan masalah kurang kurus atau gimana, kamu tuh harus olahraga, harus jaga pola makan karena fitness gitu kan? Olahraga kayak gitu-gitu untuk menjaga biar nggak kata gelebek-gelebek. Dan kamu merasa bahwa kalau kamu tidak melakukan itu cinta pacar kamu akan hilang?
Diomongin terus jadinya. Diomongin terus. Jadi kayak diteror gitu ya. Ini Kayak masih gitu. pacaran apa udah putus? Udah putus loh. Oh, udah putus ya, Bang. Kalau gue jadi lu ya, Ma ya. Gue tinggalin aja. Tinggal dong. Masih banyak laki-laki lain, Cin. Kadang-kadang kita merasa lucu, kita merasa biasa, kadang-kadang kita merasa bahwa maksud kita baik ya untuk menyuruh orang berolahraga lebih kurus lagi, itu kan demi kebaikan karirmu dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang tidak pernah paham seperti apa dampaknya bagi orang tersebut. Ada yang kemudian lari ke eating disorder, yaitu anoreksia dan bulimia, yang efeknya bisa sangat tragis seperti liputan berikut ini. Udah. Eating disorder atau kelainan kebiasaan makan memang banyak menimbulkan efek negatif terhadap tubuh dan dalam beberapa kasus hingga merenggut nyawa, seperti yang dialami model tampan Jeremy Kilitzer. Pria yang pernah menjadi model dengan postur menakjubkan ini harus meregang nyawa di usia 38 tahun dengan berat badan hanya 29 kg Kayak akibat ngurusin anoreksia lagi. dan bulimia. Lauren Bailey juga harus dirawat selama 18 bulan di rumah sakit akibat anoreksia yang ia derita yang membuatnya memiliki bobot hanya 22 kg. Model muda lain bernama Georgina Wilkin asal London juga harus menahan lapar hingga 2 hari dan bertahan hanya dengan minuman berenergi demi profesinya sebagai model. Masih dari London, ada Kate Shilfer yang juga harus menyerah dengan anoreksia yang dideritanya selama 16 tahun. Kate yang wafat pada usia 31 tahun ini hanya memiliki bobot 29,8 kg. Akibat tubuhnya yang sangat kurus, khususnya pelaku anoreksia juga ada dari pasangan kembar, yaitu Maria dan Katie Campbell. Meski mereka masih berusia 21 tahun, mereka tampak seperti orang lanjut usia karena tulang pipi yang sangat menonjol dan kulit yang sudah mengendur layaknya wanita berusia 60 tahun. Mereka pun harus dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan khusus selama beberapa bulan. Oke. Efeknya bisa sangat parah seperti itu, tapi kita ingin tahu lebih jauh apa sih sebetulnya yang memicu orang kemudian mengalami anoreksia dan juga bulimia. Untuk itu kita akan bahas bersama ahlinya, tepuk tangan untuk Dr. Andri. Masih ngobrol. Baik. Emang begitu dia mah. Dokter Andri, kita membahas mengenai eating disorder dan saya pernah mengalaminya, Tinata pernah, Anesia juga pernah gitu ya. Talita belum ya? Belum. Jangan. Nah ini kan ternyata setelah digali ada alasan yang lebih dalam lagi dibandingkan sekedar bahwa kita ingin kurus. Tetapi ada apa ya istilahnya bully, tekanan-tekanan. Dokter bisa jelaskan sih kaitannya antara itu kemudian kenapa ada orang yang kemudian lari ke eating disorder, ada yang tidak? Sebenarnya mungkin lebih banyak kita sebabkan karena berbagai macam faktor. Jadi bukan cuma faktor sosial seperti bullying juga, tapi juga ada faktor genetik gitu ya, ada faktor psikologis dari orang tersebut dan faktor sosial gitu. Karena kalau tadi kita lihat gambar-gambar penderita anoreksia, sebenarnya kan badannya sudah kurus. Ada gambaran misalnya kalau kita cari di beberapa image tentang body dysmorphic ini, biasanya terkait dengan bagaimana dia tuh ketika dia melihat kaca kok beda. Jadi bayangan dia, jadi artinya sebenarnya anoreksia dan bulimia itu dasarnya adalah citra tubuhnya dulu. Konsepsi diri terhadap citra tubuh. Makanya tadi saya lihat Tahlia yang bilang ya bahwa yang penting saya percaya diri kok dengan tubuh saya itu. Itu yang paling baik ya. Artinya kita nggak perlu tahu yang mana sih yang harusnya Salah dan kurus, nenek. kalau kita menurut kesehatan yang paling kurus artinya yang paling baik adalah sesuai dengan body mass index-nya. Jadi kalau misalnya body mass index-nya segitu bagus berarti ya sudah. Apalagi kalau di dunia televisi ini banyak ibu-ibu yang kalau melihat saya bilang gini, Mana tadi? ini yang ada di TV, ini gitu ya. Kalau aslinya Ya,
pencet. Karena kamera ini menaikkan kita 5 kilogram. Iya. Bisa diganti nggak nih semua kameranya? Ada yang bisa bikin kita singkat tiba-tiba nggak ya? Kayak itu ya. Iya, jadi ini kayak kadang-kadang tuntutan pekerjaan kita pun begitu. Itu faktor sosial ya? Iya, Dokter kalau bilang misalnya tadi. dibilang kalau model kan misalnya model di Amerika aja 40% dari BMI. Jadi dia harus lebih kurus daripada yang standar Standarnya. kurusnya. Iya. Gitu. Anissa mengalami itu juga ya? Ideal menurut dunia model berapa kamu berat badannya? Tergantung tinggi. Tergantung tinggi badannya. Kamu tinggi berapa? 170. 170 yang ideal berarti berapa? Sekitar 50 dan aku masih kurang, harus turun lagi. Kamu berapa sekarang? 50. 50? Harus turun jadi berapa? 48 mungkin. 48, 170. Oke, baiklah. Nah, Dok, tadi dokter menyebutkan ada faktor genetik juga di Iya. sini. Maksudnya gimana? Jadi ada faktor bawaan, ya, ada faktor bawaan yang masih diteliti sampai sekarang. Ada perubahan dari genetik faktor. Kayak tadi saya lihat ada contoh anak kembar. Iya. Penelitian Iya, langsung kantor lagi. ternyata tidak menghasilkan penemuan tentang genetik yang berbarengan. Oh, tentang anak kembar, kemudian dia jadi ini ya, jadi lebih gampang bulimia. Ternyata lebih ke arah sosialnya, jadi meniru pola perilaku. Ini kantornya nggak jauh, Baik. ngapain sih? Kita masih akan bahas lagi bersama Dokter Andri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.